Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard minal ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara hamba Allah yang beriman dimanapun berada, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat itu merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan iman-Nya kepada kita. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hamba Allah yang beriman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jemu-jemunya memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap umat yang mengaku agama Allah, agar mereka menjadi insan-insan pilihan kekasih Allah. Lalu salah satu cara Rasulullah untuk menundukkan kekerasan hati orang yang hanya menoreh keduniaan tanpa melihat akhirat, tidak jarang Rasulullah membacakan firman-firman kisah tentang neraka dan alam kubur. Sebagaimana juga pada suatu majelis Rasulullah mengangkat ayat dari surat Al-Muddathir yang dimulai dari ayat 43 sampai 45 yang berisikan komunikasi antara penduduk surga dengan penghuni neraka. Saudara-saudara hamba Allah yang beriman, tentu kita bertanya, bagaimana bisa dialog antara orang-orang surga dengan penghuni neraka? Nah, teknologi dunia yang canggih saat ini itu merupakan sebuah sinyal bahwa teknologi Allah itu lebih canggih lagi nanti di akhirat. Karena apa? Karena menurut satu riwayat bahwa jarak antara surga dan neraka itu adalah ratusan tahun perjalanan kaki. Tapi mereka bisa berdialog online tanpa batas ruang waktu. Saudara, apa yang ditanyakan orang-orang surga kepada penghuni neraka? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Hadirin, bahwa orang-orang surga itu bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu, penghuni neraka itu menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak rutin dalam melaksanakan ibadah salat. Saudara-saudara, ini satu kesalahan pertama tentang kegagalan salat yang dapat menggagalkan semua ibadah pengabdian kepada Allah. Mari kita lihat hadis Rasul yang berbunyi, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuh, fa in qubilat tuqbilat, fa in ruddat ruddat. Bahwa yang pertama sekali diuji atau dihisab ataupun diperhitungkan amal ibadah seseorang itu di akhirat adalah tentang salatnya. Apabila salat mereka diterima oleh Allah, otomatis amalan-amalan ibadah yang lain pun diterima oleh Allah. Akan tetapi jika amalan-amalan salat mereka ditolak alias tidak diterima oleh Allah, sebesar apapun kebajikan yang dilakukan di dunia ini ditolak oleh Allah. Bukan tidak dicatat ada. Semua catatannya ada, akan tetapi ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak. Saudara-saudara hamba Allah yang beriman, ukurannya bahwa salat itu diterima atau ditolak oleh Allah ada 3. Yang pertama adalah mereka-mereka yang eksis dalam menjaga ibadah salatnya. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, yang artinya mereka ini tetap menjalankan dan menjaga ibadah salat yang mereka lakukan, tidak dibarengi dengan maksiat yang terus menerus berlangsung dalam kehidupannya. Sekali menjadi obat hamba Allah, dia
takut dosa, maka tinggallah dosanya, justru sholatnya semakin rutin. Yang kedua adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, di sini Allah malah memuji komunitas pelaksana sholat yang benar-benar khusyuk. Hadirin, yang ketiga adalah sholat yang dawam. Allazina hum fi sholatihim daimun. Nah, ini adalah sholat yang kontinu, terus menerus secara langgeng tanpa henti-hentinya. Maka saudara-saudara, kita tidak boleh menasihatkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, sholatlah nak, kalau tak bisa 5 waktu, 3 waktu pun jadi. Kalau tak bisa 3, 1 pun jadi, biar Bapak senang. Jangan rubah hukum syariat Allah, tetap 5 waktu. Yang penting kita perintahkan kepada mereka, perkara urusan pelaksanaannya adalah terserah mereka dan bisa kita pantau dari belakang. Apakah salat mereka semakin bagus atau menurun? Nah, kalau salat mereka menurun, tentu kita mendakwahinya. Jika salat mereka membaik, justru kita memotivasinya. Kan sebagian orang tua, agar si anak ini tidak dibebani oleh beban berat, maka dia berkata, sudahlah nak, kalau kau tak sholat, maghrib saja pun jadilah. Jangan berikan tawaran-tawaran kepada mereka untuk meringankan hukum Allah. Karena menurut natijah perjalanan mi'rajnya Rasul, bahwa 5 itu adalah jumlah yang sedikit, jumlah yang rasional, jumlah yang tidak mengganggu perjalanan ataupun aktivitas kehidupannya. Untuk itu, mari kita perbaiki sholat kita, diri kita, keluarga, dan sahabat-sahabat kita perhatikan. Kita beritahu kepada mereka-mereka yang memang belum tahu tentang bahaya meninggalkan sholat. Saudara-saudara, mungkin ini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting, mari kita jaga ibadah sholat kita. Jangan lalai. Jadilah menjadi orang-orang yang tetap bertakwa dimanapun kita berada. Takwa secara kolektif maupun pribadi, baik di masjid ataupun di rumah, tergantung kepada kita. Karena takwa merupakan satu-satunya jalan menuju mardatillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.